Itu yang saya tuh anugerah di bank itu 75 juta langsung begitu. Itu saya cuma setor 4 kali, nggak pernah setor sama sekali 1,5 tahun. Alhamdulillah waktu itu nggak pernah ditagih. Saya dengan keyakinan saya ini bisa dicontohin tapi nggak mau dilihat di kamera deh. Ini celana dalam saya di sini nih. 9 hari pakai saya balut untuk ngebalut buku rekening dengan ATM yang dengan bersangkutan. Alhamdulillah kemarin tuh cuma ngasih peringatan, ini ibu utangnya ibu tuh kenapa ini masih banyak. Saya pura-pura aja nggak tahu. Emang utang saya tinggal berapa sih Pak gitu. Kalau saya sih memang orangnya apa ya Pak, cuek aja gitu loh. Saya memang kata Pak Haji suruh cuek aja. Nggak tadi bilang tinggal 19 juta. Padahal 75 juta baru 4 kali saya bayar. Satu kali bayar itu 2.875. Alhamdulillah sekarang tanpa bayar tinggal 19 juta lagi. Itu tahun kemarin Desember. Alhamdulillah. Kalau nggak ada Bu Sari dari Pamarican, sini ke depan Bu Sari. Coba cerita ke followernya. Mana Bu Sari? Nah, pinjemin mic biar dia cerita, biar followernya senang. Situ duduk, diri situ. Perkenalan, nama saya Bu Sari. Saya pasiennya RDAY. Salam buat follower gitu. Biar followernya telanjang bulat. Assalamualaikum semua follower saya. Ini Sari Jamu ada di RDAY. Namanya Sari apa? Sari Jamu. Sari Jamu. Alhamdulillah. Nama YouTube-nya apa? Nama TikTok-nya apa? Nama YouTube-nya juga Sari Jamu, nama TikTok-nya juga Sari Jamu. Cuma YouTube-nya itu masih on proses. Ya. Semua TikTok-nya ada berapa followernya TikTok-nya? Alhamdulillah followersnya semuanya ada 21.000. 21.000. Iya. Coba cerita bebas. Promosi. Alhamdulillah saya niat di TikTok itu saya tidak ada lain tujuannya hanya berbagi kebaikan gitu. Berbagi kebaikan yaitu hanya dari ilmu-ilmu RDAY yang mungkin udah saya skip, yang ibaratnya Pak Haji kalau ngomongnya lontang. Jadi alhamdulillah gitu banyak yang jadi followers gitu, jadi ngikutin dari saya Sari Jamu gitu. Saya juga selalunya kalau Pak Haji nyuruh suruh ibaratnya teman-temannya semuanya followersnya yang ikut anak yatim umroh, jemput atau menghantarkan. Tapi alhamdulillah pada cuma ini sekarang yang dari Palembang juga on the way Pak Haji. Alhamdulillah saya selama ikut RDAY dari tahun 2000 Agustus tahun 2022. Coba Ibu cerita, ada gak yang hajatnya pernah terkabul Ibu meraktekin ilmu RDAY yang nyeleneh? Banyak sekali Pak Haji. Saya itu bahkan sampai kayak nggak perlulah ibaratnya itu testimoni. Mula-mula sih saya selalu testimoni, dikit-dikit testimoni. Lama-lama karena terlalu banyak, iya, karena terlalu banyak itu ya testimoni saya, jadinya nggak maulah testimoni lah, ini mah receh gitu. Kalau tadinya tuh dikit-dikit testimoni. Saya datang ke RDAY itu dari sebabnya apa? Saya kena invest bodong 100 juta. Yang akhirnya yang tadinya saya nggak punya anugerah dari suatu bank gitu, jadi sekarang punya anugerah bank karena saya harus mengembalikan orang yang ikut ke saya ikut invest itu. Tapi dengan masalah saya pertama itu kenal RDAY, kenal Pak Haji lah intinya. Saya kaget, sampean saya mau ngambek. Selama ini perasaan walaupun saya orangnya udah seperti ini gitu, tetapi otomatis saya punya harga diri. Kenapa sama Pak Haji tuh dikatain muka berak lah. Tapi nggak taunya dari orang tuh ada gitu ya, bilang katanya gitu, Bu katanya kalau dikatain sama Pak Haji kayak gitu tuh justru tuh mau terkabul. Katain saya nggak pernah mandi, padahal beneran nggak pernah mandi Pak Haji. Iya, jadi saya bilang Ibu tuh nggak pernah mandi, katanya kata anak-anaknya sama cucunya lapor, bener nggak pernah mandi. Iya memang nggak pernah mandi. Setahun sekali. Tengah hari Pak Haji biar ke bawah pagi sama ke bawah sore. Nggak taunya alhamdulillah saya lakukan dari ilmunya Pak Haji, saya yang ambil positif aja. Saya itu sabar aja musabda demi hajatnya saya. Apapun Pak Haji ngomong yang bilang katanya saya suruh jadi kuntilanak lah, udah saya lakukan, ketawa sendiri. Iya. Kayak kuntilanak kan? Iya, kuntilanak itu katanya susah senang, selalu ketawa. Akhirnya saya lakukan, padahal sosok saya itu dari dulu saya itu orangnya mudah ketawa Pak Haji. Saya itu orangnya enggak pernah mudah marah, tapi dengan gara-gara saya kena invest bodong kalang kabut semuanya, jadi semuanya pun kena marah. Saya termasuk
temperamen. Coba gitu loh. Ibu cerita pengalamannya. Pengalaman. Cucunya ketangkep bisa bebas praktekin ilmu RDA. Iya, cucu saya ketangkep itu dia kan cucu saya kan jual online dari bidang kosmetik. Nggak taunya itu ada yang tidak BPOM ya Pak Haji. Akhirnya saya juga lagi ada di RDAY, baru datang banget dari RDAY jam 12 tiba-tiba itu anak saya yaitu ibunya cucu saya katanya kalang kabut itu sama cucu saya juga ngadu, ini mami gitu, soalnya cucu saya manggil saya mami. Ini gimana Marcel, kenapa? Urusan polisi kenapa? Ini katanya Marcel kalau nggak ada duit 20 juta bakal dipenjara, ini semuanya dirazia semuanya dagangannya Marcel. Begitu. Udah tenang aja, saya langsung telepon ke Erni ini gimana Marcel? Iya mah gimana ini? Udah kamu itu mandi malam, sekarang mandi malam. Terusnya tahajud, terusnya anak saya melakukan apa itu baca surat Yunus. Nggak taunya alhamdulillah jam 12 ketangkep, jam 12 siang katanya dibebaskan, bahkan 20 juta nggak keluar, terusnya barangnya pun dikembalikan, bahkan dikasih uang untuk uang rokok gitu loh sama cucu saya, karena saya bilang udahlah kasih uang rokok 350 ditolak Pak Haji. Alhamdulillah sekarang lancar kembali, cuma dikasih peringatan jangan sekali-kali lagi jual yang tidak BPOM. Tepuk tangan dong, bebas tanpa harus bayar 20 juta. Nah, praktekin ilmu RDA. Jadi kalau bapak dan ibu lagi terhimpit, besok mau ditagih debt kolektor, duit nggak megang, ibu pengen beli mobil, nggak punya uang buat bayar DP, terhimpit, baca namanya surat Yunus. Iya. Terus alhamdulillah di lagi dalam ikan paus kan ada Nabi Yunus di dalam, ya kan? Terhimpit, bebasnya baca itu. Iya. Sampai terkabul lah. Iya. Jangan sampai berapa kali. Itu pokoknya nggak tidur. Anak saya itu ibunya Marcel tuh nggak tidur sampai pagi. Ikutin ilmu RDA ya. Terus aja sama saya ini. Terus saya TikTok lagi sama Pak Haji. Pak Haji nih cucu saya gini. Ya udah ini gitu. Jadi antara Pak Haji, anak saya sama cucu saya itu langsung gabung semuanya. Ya. Nah, gitu. Terusnya cucu saya sarankan suruh pakai. Ada tuh di dalam kantor polisi. Dalam kantor polisi jam 12 malam ketangkap, jam 12 siang udah langsung bebas semuanya. Jadi kenapa kok bisa tepat jam 12 masuknya, jam 12 keluarnya gitu? Karena neneknya kalau mandi jam 12 siang. Iya. Terus pakai baju terbalik itu. Iya. Balik. Cucu saya tadinya tuh nggak percaya, apaan itu RDA ayo pakai celana terbalik lah, itu aliran sesat. Yang penting waras gitu. Nggak taunya dia pas lagi itu udah pakai celana dalam, karena dia itu udah kalang kabut. Akhirnya apapun kata saya dia nurut. Pakai baju terbalik katanya gitu. Terusnya pakai itu celana dalam di kepala, terus pakai kerudung. Iya mami apa Ada itu? anaknya di dalam kantor polisi. Iya, dalam kantor polisi. Nggak taunya terusnya katanya. Masuk kantor polisi jam 12 malam, jam 12 siang bisa bebas. Iya. Mamahnya yang tadinya nggak percaya, sekarang percaya. Iya. Pakai celana dalam dibalik, BH dibalik. Itu cucu saya itu paling keras kepala Pak Haji, sama saya suruh pakai celana dalam dibalik. Selama ada di kantor polisi dia langsung pergi ke WC, dia prosesin celana dalamnya, akhirnya cuma pakai legging sama pakai celana jeans. Di sini langsung pakai kerudung, padahal cucu saya bukan berhijab. Begitu. Alhamdulillah. Nah, terusnya itu saya yang anugerah itu yang saya itu anugerah di bank itu 75 juta langsung begitu, itu saya cuma setor 4 kali, nggak pernah setor sama sekali 1,5 tahun. Alhamdulillah waktu itu nggak pernah ditagih. Saya dengan keyakinan saya ini bisa dicontohin tapi nggak mau dilihat di kamera deh. Ini celana dalam saya di sini nih. 9 hari pakai saya balut untuk ngebalut buku rekening dengan ATM yang dengan bersangkutan. Alhamdulillah kemarin tuh cuma ngasih peringatan, ini ibu utangnya ibu tuh kenapa ini masih banyak. Saya pura-pura aja nggak tahu. Emang utang saya tinggal berapa sih Pak gitu. Kalau saya sih memang orangnya Pak, cuek aja gitu loh. Saya memang kata Pak Haji suruh cuek aja. Nggak tahu bilang tinggal 19 juta. Padahal 75 juta baru 4 kali saya bayar. Satu kali bayar itu 2.875.000. Alhamdulillah sekarang tanpa bayar tinggal 19 juta lagi. Itu tahun kemarin Desember. Jadi ilmu baru Pak Bu. Siapa yang bawa celana dalam nggak ganti-ganti selama 9 hari di dalam tas kerjanya, di dalam tas kerjanya itu dia pasti bawaannya hoki aja. Nah,
Salah satunya ibu ini. Iya, ini udah ada 1 tahun lebih Pak Haji. di sini nggak pernah dibuka resletingnya, takutnya ruangan pada pingsan. Pernah saya ganti, Brudu yang telepon. Ya. Akhirnya saya balik lagi ke yang ini. Jadi kalau cocok-cocokan. Kejar-kejar utang karena belum bayar, debt collector. Nah, cara dalam yang nggak diganti 9 hari bawa. Jadi kalau bapak dan ibu bawa tas kayak gini, ini dalamnya bukan apa-apa, celana dalamnya 9 hari nggak pakai. Iya kan, kita nggak tahu, ya kan? Nah, datang aja, Pak Haji, Pak Haji punya Toyota Alphard nggak? Punya. Yang hitam genep, yang putih ganjil. Yang putih istri saya yang pakai. Udah ada belum nomor genap? Belum. Saya kasih ya Alphard terbaru hybrid warna putih. Celana dalam. 9 hari nggak ganti. Kan ada cadangannya yang untuk hariannya. Jadi yang 9 hari ibu pakai nih, kalau basah ibu jemur. Iya, terus ganti lagi yang untuk harian. Yang baru. Nanti kalau udah kering ibu pakai lagi. Iya. Terus begitu. Iya, jadi 2. Yang untuk harian sama yang tahu caranya nanti ibu privat. Judulnya konsultasi privat celana dalam bolak-balik 9 hari. Hah? Nggak bisa diulangin Bu, soalnya ini diliput sama YouTube, nanti YouTube ikut-ikutan lagi. Dah lah, ibu pakai celana dalam nih hari ini, basah, copot, dijemur, ganti yang harian baru. Setelah udah kering, ibu copot yang ini ibu pakai lagi. Basah lagi, jemur lagi, cari yang baru lagi, pakai lagi sampai 9 hari. Pokoknya ini nih yang 9 hari gak diganti, masukin ke dalam tas ini. Heran nih kalau arisan pasti narik. Heran nih kalau di kantor pasti naik grade, pasti naik jabatan. Kalau ibu istilahnya pengusaha pasti dapat order mulu. Bawa aja ini terus gini. Nanti kan orang lihat. Bener, coba besok nih saya ke bandara nih bawa ini, pasti pulangnya bawa duit, nggak mungkin nggak. Apa itu ada isinya celana dalam Pak Haji? Ini ada. Nyari celana dalam. Jangan, biarlah dibuka, biar hawanya kemana-mana, karena dia napas. Ya, jadi kalau bapak dan ibu pakai tas kulit dikempit diketek, dalamnya tuh bukan apa-apa, celana dalam aja. Lumayan, coba praktekin. Ada aja orang, Pak, saya mau titip modal, bisa gak Pak? Berapa? 100 miliar. Ya udah. Tapi kan saya nggak punya jaminan. Nggak usah. Yang penting Bapak kelola aman. Lumayan 100 miliar. Begitu. Daripada Bapak dan Ibu minjem ke bank, mesti pakai jaminan, belum di appraisal. Lah udah nggak level Bu. Dah pakai ilmu kearifan lokal zaman dulu. Makanya zamannya kakek kita, zamannya kakek simbah kita, itu dulu tidak pernah pakai celana dalam, langsung pakai kolor. Tapi rezekinya ada aja, nggak pernah sakit-sakitan. Kenapa? Karena alat kelaminnya bisa napas bebas. Kalau sekarang kan pada pakai celana dalam, napasnya megap-megap. Ya asam urat, diabetes. Ya. Ya lanjut Ibu, apalagi promosinya buat TikToknya Ibu. Iya. Nama TikToknya apa? Sari Jamu, follow Sari Jamu ya. Terus berikutnya saya ada testimoni lagi banyak sih ya. Saya punya mobil tanpa beli, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Sekarang saya pakai 087. Terus saya juga nggak punya kerja, saya juga nggak punya usaha, saya ibaratnya saya juga single parent gitu. Tapi alhamdulillah semuanya saya apa-apa punya lah, tanpa nyicil, tanpa apa-apa begitu. Alhamdulillah saya juga di Puri juga tanpa beli, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Rumah saya juga ada di Puri, ada 3 unit. Ya itu alhamdulillah itu dipertemukan dari orang yang udah 18 tahun nggak pernah ketemu. Kehidupan saya 5 tahun, selama 5 tahun dijamin sama orang tersebut, alhamdulillah. Padahal nggak pernah ketemu, dicolek enggak, apalagi dicium. Gitu. Alhamdulillah tuh mobil aja sekarang yang saya bawa sini. Saya bawa dari Banjar, saya asli itu dari Banjar.
Jawa Barat dekat Ciamis gitu. Jadinya saya selalu kalau ada dipanggil sama Pak Haji langsung saya gercep datang ke sini begitu. Alhamdulillah besok juga saya itu mau pergi jemput anak yatim umroh, bisa ketemu di sana, kita bareng-bareng ke sana ketemu Pak Haji pribadi ya, Pak Haji. Besok kita ada di bandara. Iya. Bu Sari Jamu mau ngeliput anak yatim yang pulang umroh. Iya. Ada tahun kemarin juga ngeliput ya. Iya. Makanya Alhamdulillah. saya paksain bapak dan ibu besok kalau punya hajat ijab sama Allah, anak yatim yang umroh ngaminin. Oke? Sip, tepuk tangan dong untuk Ibu Sari Jamu. Ada testimoni lagi Pak Haji, mungkin Pak Haji belum tahu. Anak saya udah 9 tahun setengah itu kan nggak punya anak. Alhamdulillah sekarang lagi ngidam Pak Haji 3 bulan. Itu dari ilmu RDAY. Yakin dan pasti gitu. Terus mandi malam jangan sampai lepas, baca Quran semampunya begitu. Terus sedekah subuh jangan sampai bolong. Begitu dah Pak Haji. Udah. Iya. Yo. Yo. Assalamualaikum. Makasih. Ketemu besok.